Fitri tak pernah menyangka cinta yang ia pertahankan dengan seluruh hati justru dihancurkan oleh hinaan keluarga suaminya sendiri. Janda miskin, tak pantas, tak selevel. Di usia 32, ia mendapati dirinya berdiri sendirian di tengah sawah, memunguti sisa harga diri yang ditinggalkan oleh perceraian tanpa ampun. Namun dalam kesunyian dan debu tepung kue tradisional yang ia aduk setiap subuh, ada sepasang mata yang tak pernah jemu memandangnya. Mas Birin, pelanggan setia yang datang tanpa alasan jelas. Apakah laki-laki itu hanya sekadar singgah untuk membeli serabi, atau diam-diam menyimpan rasa yang lebih dalam? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Udara pagi di desa Sumberjati masih dingin dan basah. Embun menggantung di ujung-ujung daun kelapa, menetes pelan ke tanah yang lembab. Langit baru saja berubah warna dari gelap menjadi abu-abu muda. Burung-burung belum ramai berkicau, dan hanya terdengar suara lesung di kejauhan, bunyi yang menandakan ada kehidupan, ada yang sudah lebih dulu bangun sebelum mentari muncul. Di dalam dapur kecil berdinding anyaman bambu, Fitri berdiri dengan rambut dikuncir seadanya, memakai daster lusuh dan apron sederhana yang sudah beberapa kali tambal. Tangannya lincah menuang adonan serabi ke dalam cetakan tanah liat yang diasapi tungku kayu. Bau harum santan, daun pandan, dan gula kelapa menyebar memenuhi ruangan, seakan mengusir sisa-sisa duka yang masih betah bersarang di sudut hati. Setiap pagi, Fitri selalu melakukan hal yang sama. Menyusun bahan, menyalakan tungku, mencetak kue satu persatu, sambil sesekali mengusap keringat dari pelipisnya. Di dinding dapur, tergantung kalender robek yang menunjukkan bulan Suro, bulan yang katanya penuh harapan. Meski bagi Fitri, semua bulan terasa sama, sunyi. Ia adalah janda, 32 tahun umurnya. Seorang perempuan yang pernah mencoba membangun rumah tangga, tapi ditendang keluar dari rumah suaminya, karena dianggap tak pantas menjadi bagian keluarga mereka. Ibunya dulu cuma buruh cuci, ayahnya entah di mana, dan sejak kecil hidupnya sudah akrab dengan pengorbanan. Maka saat menikah, Fitri hanya berharap satu hal, diterima. Namun harapan itu direnggut dalam sunyi satu malam, hanya karena ibu mertuanya berkata dengan dingin, "Kamu bukan pilihan yang cocok untuk anak saya." Fitri tak membalas. Ia hanya mengemasi baju dan pergi, membawa luka yang bahkan tak sempat ia tangisi. Sejak itu, ia tinggal sendiri di rumah peninggalan ibunya, di pinggir sawah, hidup dari hasil panen kecil dan kue tradisional yang ia jual di warung dan di halaman rumahnya sendiri. Tepat ketika matahari mulai menyembul malu-malu dari balik gunung, suara motor tua terdengar berhenti di depan rumahnya. Fitri menoleh, tak perlu mengintip. Ia tahu betul siapa yang datang. "Assalamualaikum." Suara itu berat tapi lembut. Seorang laki-laki dengan wajah ramah dan perawakan tinggi besar berdiri di luar pagar bambu. Mas Birin, pelanggan yang sudah hampir 1 tahun ini, datang rutin setiap pagi. "Waalaikumsalam, Mas," jawab Fitri sambil tersenyum tipis. Mas Birin selalu datang sekitar pukul 6. Ia akan membeli beberapa serabi, kue lapis, dan kadang onde-onde. Ia jarang banyak bicara, tapi selalu mengucapkan terima kasih dengan nada tulus. Tak pernah menawar, tak pernah minta bonus. Ia hanya duduk sebentar di bangku panjang depan rumah, menunggu Fitri mengemas kue-kue pesanan. "Pagi ini ada lapis, Mbak?" tanyanya pelan. Fitri mengangguk. "Ada, Mas. Baru selesai tadi subuh. Mau sekotak?" "Seperti biasa ya, tambahin onde-onde 2, jawabnya sambil menyodorkan kantong kain kecil. Fitri mengambil kotak daun pisang yang ia simpan di atas tampah, lalu mengisinya dengan hati-hati. Tangannya bekerja cepat, tapi matanya sesekali melirik Mas Birin yang duduk tenang, menatap pemandangan sawah di depan rumah. Mereka jarang berbincang panjang, tapi kehadiran Mas Birin seperti teman pagi yang menenangkan. Bukan karena kata-katanya, tapi karena caranya menghargai. Ia tidak pernah memandang Fitri dengan kasihan atau penasaran, seperti kebanyakan lelaki lain di desa itu.
Ia tidak bertanya, tidak menyindir, tidak menilai. Ia hanya hadir. Setelah membayar dan menerima kue, Mas Birin berdiri sambil membetulkan jaketnya. Matur nuwun, Mbak. Seperti biasa, enak banget. Fitri mengangguk sambil tersenyum. Sama-sama, Mas. Hati-hati di jalan. Motor tua itu kembali menyala dan melaju pelan melewati jalan tanah yang becek. Fitri berdiri sebentar, memandangi punggung Mas Birin sampai menghilang di tikungan. Lalu ia kembali ke dapur, melanjutkan hidupnya seperti biasa. Hari-hari Fitri diisi oleh dua hal, ladang dan dapur. Ia menanam cabai, singkong, dan kadang jagung di petak sawah kecil yang diwariskan ibunya. Di sela waktu, ia meracik kue, mencoba resep-resep baru, dan menjualnya ke warung-warung sekitar desa. Beberapa ibu-ibu langganan sering memuji rasa kue. Buatannya mengatakan bahwa kue Fitri lebih berasa dibanding buatan orang lain. Fitri hanya tersenyum jika mendengar itu. Ia tahu, mungkin karena ia membuatnya dengan hati. Malam tiba dengan cepat di desa. Setelah selesai salat dan membersihkan dapur, Fitri duduk di beranda rumah, ditemani suara jangkrik dan remang-remang lampu minyak. Matanya menatap langit, memikirkan hal-hal yang tak bisa ia ucapkan. Kadang ia bertanya pada diri sendiri, sampai kapan akan hidup seperti ini? Tanpa teman bicara, tanpa tangan yang menggenggamnya saat ia lelah. Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, Fitri akan menepisnya dengan, "Cepat, ia takut berharap. Dulu ia pernah berharap." Dan itu justru membuatnya kehilangan segalanya. Namun entah mengapa, sejak beberapa minggu terakhir, wajah Mas Birin sering muncul dalam pikirannya. Bukan karena ia tampan, walau memang tampan menurut standar desa, tapi karena caranya menghargai, caranya memperlakukan dirinya seperti manusia, bukan sisa dari pernikahan gagal. Fitri menutup matanya, memeluk lutut, dan membiarkan malam membungkus dirinya dalam keheningan. Malam itu, angin berhembus pelan, dan bau harum serabi pagi tadi masih terasa samar di ujung hidungnya. Seperti janji kecil, bahwa besok akan datang pagi yang baru. Dan mungkin, kebahagiaan yang baru. Hari-hari di desa Sumberjati selalu berjalan lambat tapi pasti. Musim hujan baru saja selesai, menyisakan genangan kecil di pematang sawah dan rerumputan liar yang tumbuh subur di sudut-sudut kebun. Fitri kembali sibuk dengan ladangnya, menyiangi rumput liar di sela batang cabai yang mulai berbuah kecil-kecil. Topinya lebar, bajunya longgar, dan tangannya kotor oleh tanah, tapi matanya jernih. Meski kelelahan kadang menyerang, ia selalu menyempatkan tersenyum. Untuk dirinya sendiri. Untuk dunia yang pelan-pelan tak lagi terlihat setajam dulu. Sore itu, saat matahari mulai miring ke barat dan langit memerah muda, Fitri pulang dengan keranjang rotan di tangan. Di dalamnya ada beberapa ikat bayam dan daun singkong yang akan ia olah besok pagi. Namun yang membuat langkahnya terhenti bukan beratnya keranjang, melainkan suara yang ia kenal datang dari halaman rumah. "Fitri," panggil seseorang. Suara itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mas Birin Rutar ia berdiri di pinggir rumah, memegangi botol plastik besar yang berisi santan segar. Bajunya rapi, celananya bersih, dan wajahnya tampak segar. Tidak seperti biasanya. "Loh mas, nggak biasanya sore-sore datang?" ujar Fitri sembari membuka pagar bambu kecilnya. Mas Birin tersenyum tipis. "Tadi ke pasar, lihat ada penjual. Santan bagus. Katanya buat bikin kue enak, jadi saya beliin kamu." Fitri tercekat. Itu hal kecil. Tapi entah kenapa terasa besar. "Wah, terima kasih banyak, Mas. Saya malah bingung harus balesnya gimana." Mas Birin mengangkat tangan, menolak sopan. "Gak usah dibalas, Mbak. Saya cuman pengen bantu aja." Mereka terdiam sejenak. Hening. Fitri merasa janggal berdiri terlalu lama di depan lelaki itu dengan tangan kotor dan wajah berminyak keringat. Tapi ia juga tak ingin masuk dan menutup pintu seperti biasanya. Ada sesuatu yang membuatnya ingin berdiri lebih lama di situ. Bersamanya. "Kamu capek ya? Dari ladang, ya?" tanya Mas Birin akhirnya. Fitri mengangguk. "Iya, cabai lagi mulai berbunga, jadi mesti rajin dipelihara. Kalau enggak,
bisa gagal panen. Mas Birin tampak serius mendengarkan. Matanya tidak melekat pada tubuh Fitri, tapi pada kata-katanya. Ia benar-benar memperhatikan. Mbak Fitri, ucapnya lirih. Besok, pagi saya kesini lagi ya. Kalau kamu nggak keberatan, saya pengen lihat kamu bikin serabi. Fitri mengerutkan alis. Lihat, bikin serabi? Iya, kata Mas Birin pelan. Saya penasaran gimana caramu buat kue seenak itu. Fitri ingin tertawa kecil, tapi mulutnya enggan. Bukan karena geli, tapi karena jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Belum pernah ada yang minta hal seperti itu padanya. Biasanya orang hanya beli, makan, lalu lupa. Tapi Mas Birin, dia ingin tahu. Ya sudah. Kalau Mas nggak ngantuk banget, datang saja. Jam 5 pagi saya mulai bakar tungku. Mas Birin mengangguk lalu pamit. Suaranya lembut. Langkahnya pelan. Dan hati Fitri masih tertinggal beberapa detik di tempatnya berdiri. Keesokan paginya, tepat saat ayam baru mulai berkokok dan kabut masih bergelayut di atap rumah, suara langkah pelan terdengar dari depan rumah. Fitri baru saja menyalakan tungku, api masih kecil dan tangan belum kotor. Ia menoleh cepat saat mendengar salam pelan dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Mas Birin datang dengan baju lengan panjang dan membawa termos kecil. Saya bawa kopi. Buat nemenin kamu masak, katanya sambil menyodorkan gelas enamel. Fitri tertawa kecil. Saya belum pernah bikin kue ditemenin kopi. Dan pagi itu, mereka duduk berdampingan di dapur kecil. Mas Birin tidak banyak bicara, tapi matanya terus mengikuti gerakan tangan Fitri yang menuang adonan, mengatur api, dan membalik serabi satu persatu. Di sela suara letupan kecil dari tungku, Fitri menjelaskan bahan dan tekniknya. Yang penting sabar. Serabi itu nggak bisa diburu-buru. Kalau apinya terlalu besar, luar gosong, dalam masih mentah. Kalau terlalu kecil, ya lama banget matangnya. Mas, Birin mengangguk. Mirip kamu ya, Fitri menoleh. Maksudnya? Kamu juga sabar. Lembut. Tapi dalamnya matang. Fitri diam, tersipu. Lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menanggapi. Tapi senyumnya tak bisa ia sembunyikan. Saat beberapa serabi sudah matang, Fitri menyodorkan satu di piring kecil. Cobain yang masih hangat, Mas. Mas Birin menggigit perlahan. Ia menutup mata, mengunyah pelan, lalu menghela napas panjang. Ini bukan cuma kue, katanya pelan. Ini rasa yang nggak bisa saya cari di tempat lain. Fitri hanya diam. Jantungnya makin tak beraturan. Tapi ia tidak ingin lari. Tidak pagi ini. Mbak Fitri, aku tahu mungkin ini aneh. Tapi aku pengen jujur. Ucap Mas Birin tiba-tiba. Nada suaranya berubah menjadi lebih dalam. Setiap kali makan kue buatan kamu, rasanya bukan cuma enak. Tapi seperti, aku bisa merasakan kamu di situ. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali makan, aku merasa hangat. Kayak ada yang utuh di hati saya. Fitri meletakkan spatula. Tangannya gemetar. Pelan. Ia menatap Mas Birin, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. Tapi mata lelaki itu jujur. Tak ada sandiwara di sana. Saya sudah lama sendiri, Mbak. Istri saya meninggal waktu anak kami baru umur 3 tahun. Sekarang anak saya ikut ibunya di kota. Sejak itu, saya jalan sendiri. Tapi sejak kenal kamu, saya ngerasa ada tempat yang bisa saya datangi tanpa beban. Fitri menarik napas panjang. Hatinya campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia siap menerima perasaan dari seorang lelaki lagi. Tapi yang pasti, pagi itu terasa lain. Serabi-serabi itu terasa lebih hangat, lebih hidup. Mas Birin berdiri pelan, lalu berkata sebelum pergi, "Saya tahu kamu belum bisa jawab apa-apa. Saya cuma ingin kamu tahu, itu saja." Dan Fitri pun hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, sementara tungku terus menyala, dan bau serabi memenuhi udara. Pagi itu Fitri tahu, hidupnya mulai berubah. Tidak karena ia mencari cinta, tapi karena cinta yang datang dengan cara paling sederhana, melalui kue,
pagi, dan kehadiran yang tak diminta. Hari-hari berlalu tanpa banyak kata, tapi cukup banyak rasa. Fitri masih berjualan seperti biasa. Masih menanam, masih menumbuk tepung, masih membakar serabi setiap pagi. Tapi ada yang berubah di dalam dirinya dan di antara dirinya dan Mas Birin. Setiap pagi kini terasa lebih ditunggu. Bukan lagi sekadar untuk mengejar rezeki, tapi juga untuk menyambut kehadiran yang diam-diam mengisi celah hatinya. Mas Birin pun tak pernah absen. Entah itu membawa kelapa parut, gula merah, atau sekadar membantu menyalakan tungku. Namun, sebagaimana cinta yang lahir perlahan, ketakutan pun ikut menyusul dari jejak masa lalu. Suatu siang, saat langit mulai, mendung dan angin dari arah barat membawa aroma hujan, seorang wanita datang ke warung Fitri. Usianya sekitar 40-an, wajahnya tajam, matanya mengamati setiap sudut ruangan, seperti sedang menilai sesuatu yang tak beres. "Ini warungnya Mbak Fitri ya?" tanyanya, suara tinggi dan tajam. Fitri yang sedang membungkus serabi mengangguk sopan. "Iya, Bu. Mau pesan kue?" Wanita itu menyeringai tipis. "Enggak, saya cuma pengen lihat sendiri. Seperti apa perempuan yang sekarang dekat sama Mas Birin?" Fitri membeku. Tangannya yang masih memegang pisau kecil berhenti bergerak. "Saya kakak iparnya," lanjut wanita itu. "Istrinya Mas Birin dulu adik kandung saya." Fitri menelan ludah. Hatinya langsung terlipat-lipat oleh perasaan tak nyaman. "Saya cuman heran. Perempuan kayak kamu, janda yang pernah ditolak keluarga suaminya, kok bisa bikin Mas Birin sebegitu terikatnya? Kamu pakai apa sih?" Pertanyaan itu bukan sungguhan, lebih terdengar sebagai tuduhan. Tuduhan yang menikam perasaan Fitri yang selama ini ia rawat dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Saya nggak maksud apa-apa sama Mas Birin," jawab Fitri pelan, menahan suara yang mulai bergetar. "Kami cuma berteman. Dia sering bantu saya. Itu saja. Cuman bantu?" Wanita itu mengangkat alis. "Tiap pagi ke sini, katanya bantu. Tapi semua orang desa ini sudah lihat dengan mata kepala sendiri, Mbak. Kamu tahu nggak pembicaraan orang-orang? Mereka bilang, kamu perempuan haus perhatian, ngincer laki-laki mapan yang gampang luluh." Fitri tak menjawab. Matanya mulai panas. Bukan karena malu, tapi karena luka lama itu kembali menganga. Malamnya, Fitri tak bisa tidur. Rumahnya gelap, hanya cahaya dari lampu minyak yang bergoyang perlahan di tiang dapur. Ia duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Matanya bengkak. Ia teringat saat dulu pertama kali masuk ke rumah, suaminya. Rasa gugupnya, semangatnya, harapannya. Tapi semuanya hancur perlahan. Mertua yang dingin, saudara ipar yang mencibir. Bahkan suaminya pun akhirnya menyerah pada tekanan itu dan mengucap talak seolah ia hanya beban. Dibanding luka perceraian, yang paling menyakitkan bagi Fitri adalah perasaan ditolak. Seakan-akan keberadaannya sendiri tidak cukup. Kini, saat ia mulai merasa berarti kembali, luka itu datang menyusup lewat pintu yang sama. Penolakan dari keluarga. Esok paginya, Mas Birin datang seperti biasa, membawa senyum dan sekeranjang pisang raja. "Buat campuran kolakmu besok," katanya santai. Tapi wajah Fitri datar. Tak ada senyum. Tak ada sambutan hangat seperti biasanya. "Kita perlu bicara, Mas," ucap Fitri akhirnya, lirih. Mas Birin mengernyit. "Kenapa? Kamu kelihatan lain." Fitri menatap api tungku yang baru saja ia nyalakan. "Saya didatangi kakak iparmu kemarin. Dia bilang, kamu terlalu sering ke sini. Katanya orang-orang mulai membicarakan yang enggak-enggak." Mas Birin menarik napas. "Aku tahu," katanya akhirnya. "Aku juga sudah dengar dari ibu. Mereka pikir aku terlalu cepat dekat sama kamu. Mereka masih menganggap aku harus setia pada almarhum istriku. Padahal, sudah lebih dari 5 tahun. Fitri menggigit bibir. "Tapi aku nggak kuat, Mas. Aku capek jadi bahan omongan orang. Dulu aku diceraikan juga karena keluarganya nggak suka aku janda miskin. Sekarang aku cuma jualan kue, dan orang-orang sudah menuduh macam-macam lagi." Mas Birin mendekat.
Aku nggak peduli apa kata orang. Aku tahu siapa kamu. Dan aku suka kamu bukan karena kasihan. Aku jatuh cinta sama kamu, Fitri. Deg. Kata itu menghantam jantung Fitri. Tapi bukannya bahagia, ia justru semakin sesak. Jangan ngomong begitu, Mas. Aku belum siap. Hatiku masih penuh luka. Aku takut berharap lagi. Dan jatuh di tempat yang sama. Mas Birin diam sejenak. Lalu dengan suara yang berat ia berkata, "Aku bisa tunggu, tapi jangan usir aku dari tempat ini. Aku janji nggak akan ganggu. Biar aku bantu kamu tanpa pamrih. Biar aku jadi yang menjaga dari jauh, kalau itu lebih membuatmu tenang." Air mata Fitri mengalir. Ia tahu ia butuh waktu, tapi juga tahu tidak semua orang mau menunggu. Dan pagi itu, mereka duduk dalam diam, tanpa banyak kata, tapi banyak rasa yang berseliweran di udara. Di antara aroma serabi dan hangatnya dapur kecil itu, cinta mereka diuji oleh masa lalu dan pandangan orang-orang. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Tapi ada janji diam-diam di antara hati mereka, bahwa jika cinta ini memang benar, ia akan bertahan, meski harus berdiri sendiri dulu. Musim hujan mulai turun satu demi satu. Pagi di desa tak lagi hangat, tapi basah dan berangin. Kabut menggantung rendah di atas sawah, dan suara kodok dari belakang rumah menjadi irama baru yang menemani Fitri setiap subuh. Sudah 2 pekan sejak percakapan terakhir itu. Mas Birin tetap datang. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Ia datang seperti janji yang ditepati, diam, membantu tanpa banyak kata, dan pergi tanpa meminta apapun. Hanya membawa senyum kecil dan tatapan yang membuat dada Fitri selalu sesak. Kadang Fitri ingin bicara, tapi lidahnya beku. Ia takut, jika membuka mulut, ia tak akan sanggup mengendalikan air matanya. Mas Birin terlalu baik, terlalu tulus, dan ia sendiri belum benar-benar sembuh dari luka yang dalam. Sampai suatu malam, Fitri bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah, sendirian, dikelilingi oleh kabut putih yang pekat. Ia memanggil-manggil nama, tapi tak ada yang menjawab. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil. Suara yang sering ia dengar dulu dari kalung lonceng milik suaminya saat pulang ke rumah. Tapi saat Fitri berlari ke arah suara itu, yang ia temui adalah Mas Birin. Berdiri, diam, sambil memegang serabi hangus. Ia terbangun dengan dada penuh sesak, mata basah. Tapi ada sesuatu yang berubah pagi itu. Fitri memutuskan membuat serabi dengan cara yang berbeda. Ia menambahkan pandan yang lebih wangi, mengganti gula kelapa dengan gula aren yang lebih tua, dan menambahkan parutan kelapa yang disangrai. Biar rasanya nggak cuma manis, gumamnya, tapi juga penuh rasa, seperti hidup. Ia membuat 50 serabi pagi itu, mungkin lebih, lalu menata semuanya di atas daun pisang yang baru dipetik. Hati-hati, seolah-olah itu bukan sekadar kue, tapi surat cinta tanpa huruf. Pukul 8 lewat sedikit, Mas Birin datang seperti biasa. Membawa sekeranjang singkong dan setangkai bunga, melati kecil, bunga yang dulu pernah dipakai Fitri sebagai hiasan di sanggul waktu pernikahannya yang pertama. "Buatmu," katanya singkat. Fitri tak langsung menjawab. Ia menunjuk ke arah serabi yang sudah ditata. "Cicipi ini dulu, Mas." Mas Birin duduk. Ia mencicipi perlahan. Matanya memejam, mencoba menangkap semua rasa yang tertinggal di lidah. "Ini beda," gumamnya. Fitri mengangguk. "Ya, ini resep baru." Mas Birin menoleh, menatap Fitri, dengan mata yang menyimpan ribuan pertanyaan. Fitri menarik napas. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Aku sudah selesai takut, Mas. Mungkin aku masih luka, tapi aku sadar, aku nggak bisa terus mengurung diri dalam trauma. Kamu terlalu sabar, dan aku terlalu pengecut kalau terus menolaknya." Mas Birin tak langsung menjawab, tapi senyumnya mengembang perlahan. "Jadi, bolehkah aku datang bukan cuma sebagai pelanggan?" Fitri menunduk, tersenyum. "Datanglah, sebagai seseorang yang mau menemaniku membuat kue setiap hari sampai kita sama-sama lelah." Kabar itu cepat menyebar, bahwa Fitri dan Mas Birin akhirnya resmi. Bukan
lewat pesta besar atau pengumuman yang megah, tapi lewat secarik kertas dari Pak RT dan canda tawa anak-anak kecil yang melihat Mas Birin menjemput Fitri dengan sepeda ontel ke balai desa. Beberapa orang tetap nyinyir. Ada yang bilang Mas Birin terlalu cepat melupakan almarhum istrinya. Ada juga yang masih mengungkit masa lalu Fitri. Tapi mereka berdua tak peduli. Fitri tetap menanam, tetap membakar serabi. Tapi kali ini, ada tangan yang membantu menggiling kelapa, ada suara yang menemaninya tertawa, dan ada bahu tempatnya bersandar. Setiap kali kenangan mencoba kembali menyerang. Setiap minggu, mereka berdua juga mengajar anak-anak desa membuat jajanan tradisional. Mereka bilang, kalau hidup kadang pahit, paling tidak lidah kita bisa tetap manis. Fitri tak lagi merasa sendiri. Ia tahu, tak semua luka bisa sembuh sepenuhnya. Tapi dengan kehadiran seseorang yang mau tinggal, mau sabar, dan tak pernah menuntut, luka itu bisa dijahit perlahan, hingga akhirnya tak terasa lagi. Dan setiap pagi, saat aroma serabi mulai memenuhi dapur kecil mereka, Fitri selalu tahu bahwa cintanya tumbuh bukan dari kata-kata manis, tapi dari tepung, api kecil, dan rasa hangat yang diam-diam mengisi hidupnya. Seperti serabi itu sendiri, sederhana, tapi menyentuh hati.